Halo, Assalamualaikum. Eh, kita Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana mengkoneksikan database dengan aplikasi web. Nah, untuk database yang akan kita gunakan adalah MySQL. Nah, pada dasarnya PHP mendukung banyak database ya. Hampir semua database yang tersedia didukung oleh PHP selama ketersediaan ekstensi yang dibutuhkan. Contoh database yang didukung adalah SQLite, MySQL, SQL Server, Oracle, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing dari database tersebut memiliki extensionnya tersendiri, sehingga cara untuk menggunakan database atau mengkonekkan aplikasi web kita dengan database tersebut juga berbeda-beda, tergantung dari extension yang digunakan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan menggunakan MySQL sebagai database yang akan kita gunakan. Nah, untuk MySQL, extension yang digunakan itu sangat disarankan menggunakan MySQLi. Sebelumnya, extension yang digunakan untuk mengelola database dari PHP bernama extension MySQL. Namun, extension tersebut dianggap sudah tidak efisien lagi digunakan, tidak up to date lagi, sehingga PHP sendiri tidak menyarankan lagi penggunaan extension MySQL. Ciri-ciri dari extension MySQL ini adalah fungsinya diawali dengan kata-kata MySQL. MySQL query, MySQL connect, nah seperti itu. Nah, MySQLi sendiri itu mendukung penulisan objek-oriented dan prosedural, sementara MySQL sendiri itu hanya prosedural saja, artinya menggunakan fungsi-fungsi saja. Nah, jika Anda nanti mencari tutorial di internet kemudian menemukan tutorial yang menggunakan fungsi-fungsi MySQL seperti MySQL_connect atau MySQL_query, maka itu adalah tutorial yang dibuat dengan menggunakan extension MySQL, yang artinya sudah deprecated, tidak disarankan untuk diikuti. Nah, pembahasan kita fokus ke pengelolaan database dengan menggunakan PHP. Diasumsikan bahwa Anda semua sudah mengerti tentang database, sudah mengerti tentang bagaimana membuat query. Kalau seandainya belum, ya silahkan dipelajari terlebih dahulu. Dan kalau Anda ingin latihan bagaimana menggunakan query atau membuat SQL, Anda bisa menggunakan database yang ada di GitHub seperti ini, github.com/datacharmer-testdb sebagai database tes Anda. Ya, di sini untuk coba-coba ya. Coba-coba bagaimana membuat SQL select, kemudian insert, update, dan delete. Ini database-nya gratis, bisa Anda download, dan di sini juga sudah ada petunjuk instalasinya. Nah, aksi yang bisa kita lakukan dengan database pada dasarnya ada 4, yaitu create, read, update, delete, atau biasa disingkat dengan CRUD, ya. Di mana untuk masing-masing aksi tersebut terdapat keywordnya ya. Untuk create kita menggunakan kosakata insert, untuk read menggunakan kosakata select, kemudian untuk update menggunakan kosakata update, dan delete menggunakan kosakata delete. Kebanyakan aktivitas kita dengan database tidak terlepas dari keempat aktivitas ini, ya. Atau yang biasa disebut dengan, kalau Anda pernah belajar query SQL, maka keempat kegiatan ini, aktivitas ini sering disebut dengan digolongkan ke dalam DML, Data Manipulation Language. Selain dari data manipulation language ini untuk manipulasi data, kita juga bisa mengeksekusi query yang sifatnya untuk membuat struktur database ya.
seperti alter atau create table atau drop table dan lain sebagainya. Tapi biasanya untuk sebuah aplikasi hal tersebut tidak dilakukan karena biasanya struktur database sudah dibuat terlebih dahulu sebelum aplikasi digunakan. Nah, pada saat aplikasi digunakan, aktivitas yang terjadi terhadap database hanya CRUD ini. Mudah-mudahan Anda sudah paham tentang bagaimana membuat database SQL dengan untuk create, read, update, dan delete. Nah, ketika kita akan mengelola database dengan menggunakan PHP, terutama untuk MySQL, maka aktivitas yang kita lakukan terlebih dahulu adalah membuat koneksi ke database, ke database server. Karena MySQL merupakan database yang bersifat server. Jadi untuk mengelola database yang ada di server, kita harus login dulu ke servernya dengan menggunakan perintah new MySQLi. Sebenarnya ada beberapa perintah, tapi karena dalam pertemuan kita kali ini kita hanya akan menggunakan pendekatan object oriented. Seperti yang disampaikan sebelumnya, MySQLi mendukung penulisan statement PHP dengan menggunakan pendekatan object oriented atau procedural. Nah, untuk pertemuan ini kita hanya menggunakan pendekatan object oriented. Nah, pertama, ketika membuat koneksi, kita memanggil perintah new MySQL, artinya kita membuat objek koneksi ke database dengan menyediakan parameter berupa nama servernya. Kalau di sini contohnya adalah localhost, kemudian username-nya apa, passwordnya, dan database yang akan kita gunakan. Nanti hasil eksekusi dari statementnya akan menghasilkan sebuah objek yang merujuk ke koneksi ke database. Nah, jika objek yang dibuat itu tidak memiliki properti error no atau error no-nya itu sama dengan 0, maka artinya koneksinya sukses. Tapi kalau seandainya properti connect error no-nya ini besar dari 0, artinya ada nilainya, berarti terjadi permasalahan ketika koneksi ke database. Maka ya, aplikasi tidak bisa kita lanjutkan. Bisa kita buatkan statement die untuk menghentikan eksekusi aplikasi web kita. Die, seperti contoh di sini, kita buatkan die unable to connect to database. Ini untuk koneksinya ya, untuk koneksi ke database. Nah, jika ini tidak ada masalah, maka setelah statement ini, aplikasi kita sudah terkoneksi ke database dan bisa kita lakukan selanjutnya manipulasi data dengan menggunakan statement SQL seperti select, update, create, atau delete. Nah, setelah manipulasi data, jangan lupa untuk menutup kembali koneksi yang sudah dibuat sebelumnya dengan memanggil perintah close dari objek database yang sudah dibuat pada saat kita membuat koneksi ke database. Ya. Nah, ini prosedur untuk koneksi. Kita buat koneksi dulu dengan membuat objek, kemudian cek errornya. Kalau seandainya tidak masalah, berarti bisa kita lanjutkan. Kalau ada masalah, kita hentikan eksekusi programnya atau kita lakukan hal yang lain, tergantung kebutuhan. Kemudian nanti setelah akhir eksekusi, kita close. Oke, nah setelah koneksi database dibuat, nantinya database-nya aplikasi kita sudah terhubung ke database server, maka selanjutnya yang kita lakukan adalah kita memanipulasi data dengan mengirimkan query-query SQL seperti query select, insert, update, dan delete. Nah, untuk mengeksekusi query, kita menggunakan metode query yang ada di objek database. Ini objek hasil koneksi kita ke database. Nah, jangan lupa juga sediakan SQL apa yang akan kita eksekusi, apakah SQL select, insert, atau update ya. Nah, di sini di bagian SQL ini kita sediakan SQL-nya. Kalau seandainya eksekusinya berupa query select, berarti akan ada hasil yang kita dapatkan, yaitu data yang kita dapatkan.
Nah, data tersebut kita tampung dalam variable select. Untuk statement contoh di sini, ya, jika tidak ada, ini tanda, jangan lupa tanda not, tidak ada hasil dari eksekusi query ini, maka die. Maka eksekusi scriptnya kita hentikan, kita die ya. Tapi kalau seandainya hasilnya ada, maka nanti eksekusi yang ini statement yang ini tidak akan dieksekusi. Nah, anggaplah sekarang kita melakukan eksekusi select, di mana kita akan meminta data ke MySQL. Nah, ketika kita mengeksekusi SQL select di sini, maka kita akan dapatkan hasilnya dan hasil tersebut ditampung dalam variable result di sini. Selanjutnya bagaimana kita memproses data yang ada di result tersebut? Karena bisa jadi ketika kita meminta data ke MySQL dengan menggunakan query select, datanya mungkin tidak satu, mungkin terdiri atas beberapa baris dan beberapa kolom. Bagaimana kita memproses datanya yang tersimpan hanya di satu variabel tersebut? Ini. Caranya ya seperti berikut. Kita menggunakan perlangan untuk memfetch atau mengambil data tersebut dengan menggunakan metode fetch assoc, ya, asosiasi. Ada beberapa metode fetch yang bisa digunakan, salah satunya adalah fetch assoc, ada fetch array, dan fetch yang lainnya. Untuk contoh di sini kita menggunakan metode fetch assoc, association ya sebenarnya, fetch assoc dari objek result. Objek result adalah objek yang didapatkan dari hasil eksekusi query tadi. Ya, kemudian untuk setiap baris data yang kita dapatkan, kita simpan di row. Nah, setelah kita dapatkan baris datanya, baru kita ambil datanya kolom per kolom dengan menggunakan indeks dari row tersebut. Ya, row ini berupa array, di mana indeksnya adalah nama kolom dari data yang kita ambil. Nah, begini cara untuk menampilkan hasilnya. Nah, kalau seandainya eksekusinya berupa query insert, update, atau delete, tidak ada selectnya ya, tidak ada data yang didapatkan, hanya konfirmasi bahwa berapa jumlah data yang terkena impact atau terkena eksekusi dari query insert, update, dan delete. Kalau seandainya kita ingin melihat berapa jumlah data yang diterima ketika kita mengeksekusi SQL select, maka kita bisa gunakan properti numRows. 6 rows dari objek result. Ini digunakan untuk mengecek berapa jumlah data yang kita dapatkan dari hasil eksekusi select. Nah, pada dasarnya seperti itu saja. Ya, seperti itu saja kita mengelola database dengan menggunakan PHP. Kuncinya adalah terletak di sini nih. Terletak di SQL yang kita gunakan. Seberapa bagus Anda membuat SQL-nya. Karena objek ini hanya mengeksekusi SQL saja. Mengeksekusi SQL saja. Nah, ya. Khusus untuk query yang bersifat mengubah data, ya, seperti update, insert, dan delete, kita bisa cek berapa jumlah data yang terkena imbas dari query tersebut, ya, dengan memanggil metode property affected rows dari objek DB, bukan result ya, dari objek DB. Jadi kalau seandainya Anda menginsertkan data, maka isi di sini adalah berapa jumlah data atau jumlah baris data yang diinsertkan. Kalau seandainya Anda mengeksekusi query update, maka di sini isinya adalah berapa baris data yang kena update. Dan kalau seandainya Anda mengeksekusi query delete, maka di sini isinya adalah berapa jumlah baris yang kena hapus. Ya, ini tergantung dari query yang dieksekusi.
Next, setelah kita bermain dengan query-nya, selanjutnya kita bebaskan memorinya karena, ketika kita mengeksekusi query select, ada data yang diterima, ada memori yang digunakan. Nah, kita bebaskan memorinya dengan menggunakan memanggil method free dari objek result. Oh ya, ini cuma nama objek saja, Anda boleh gunakan nama yang lain. Oke, nah, MySQLi juga menyediakan prepare statement. Prepare statement adalah statement yang kita gunakan kalau seandainya ada parameter yang perlu diubah-ubah ketika kita mengeksekusi query-nya. Contoh ketika login ya, select nama from users where username sama dengan, ya ini tergantung siapa yang login kan di sini. Nantinya ada tidak selalu fix query-nya. Maka kita bisa gunakan statement. Untuk membuat statement, kita harus persiapkan dulu statementnya dengan menggunakan metode prepare. Ya. Database prepare. Nah, kita buat statementnya dengan menyisipkan tanda tanya untuk setiap parameter yang akan kita ganti nilainya nanti. Contoh di sini. Select name from users where username sama dengan tanda tanya. Berarti nanti tanda tanya bisa kita ganti dengan satu nama. Nah, setelah kita mempersiapkan statementnya, selanjutnya kita binding. Kita binding ini artinya kita masukkan parameternya ke dalam statement ini. Anggaplah sekarang yang kita cari adalah Bob. Maka kita buat sebuah variabel untuk menampung nama Bob. Ya, contohnya di sini name Bob, kemudian kita binding parameternya melalui objek statement. Statement bind param, kemudian name. Oh ya, ini S, ini tipe datanya. Kita menggunakan tipe data string ya, karena Bob ini adalah berupa string. Jadi kita gunakan S dan kita binding dengan variabelnya. Anda juga bisa langsung menuliskan Bob di sini tanpa harus menggunakan variabel. Nah, setelah kita membinding parameternya ke SQL-nya, selanjutnya kita eksekusi statement-nya, ya, eksekusi statement-nya. Nah, dari eksekusi statement ini kita bisa dapatkan hasilnya dan bisa kita kita ambil hasilnya. Ya. Untuk memfetch hasil kita binding lagi hasilnya ke sebuah variabel yang namanya adalah return name. Ya, terserah namanya apa. Di sini contohnya return name. Kemudian kita lakukan perulangan untuk mengecek data yang kita dapatkan. Ya. While statement fetch, kita ambil untuk setiap baris data yang kita dapatkan, kalau seandainya banyak data. Kemudian nanti kita echo return name-nya. Ya. Ini untuk setiap kolom kita buatkan sebuah variabelnya. Nah, karena di sini kan cuma satu ya, name. Maka di sini kita cuma butuh satu variabel saja. Kalau seandainya variabelnya banyak, maka kita sediakan banyak variabel juga. Oke, nah itu kalau seandainya kita menggunakan prepare statement. Nama SQLi juga menyediakan fasilitas untuk transaction, ya, transaction dengan beberapa metode berikut ini, yaitu auto commit false, commit, throwback. Oh, kayaknya ada yang kurang deh, satu. Transaction-nya kurang ya. Oke, nanti kita cek. Oke, kita lihat contoh dulu bagaimana caranya kita mengelola database dengan menggunakan MySQL. Di sini saya sudah buatkan sebuah database namanya pweb ya, pemrograman web database-nya, tapi belum ada tabel. Kita tambahkan sebuah tabel. Kita tambahkan tabelnya, contohnya adalah nama tabelnya barang.
Kemudian kita tambahkan ID di sini. ID-nya kita buat auto increment aja. Oops. Auto increment. Kemudian kita tambahkan lagi nama barang. Ini varchar. Varchar 50 cukup. Kemudian harga. Harganya kita buat integer. Dan terakhir jumlah. Oke, save. Oops. Oh ya, ini adalah karena dia auto increment, kita jadikan dia primary key. Save. Oke, tabelnya udah ada, tabel barang. Dan datanya masih kosong. Ya, kita coba isi data dulu satu. Karena dia auto increment, ID-nya tidak perlu kita isi. Namanya misalkan pensil. Harganya mungkin 2.500, jumlahnya 100. Oke, save. Nah, kita sudah punya satu data di database. Nah, kita akan gunakan database ini dan tabel ini untuk kita jadikan sebagai contoh. Nah, saya menggunakan Laragon di sini. Laragon ya. Dan masih kosong filenya. Ya, www-nya masih cuma ada index PHP aja, masih kosong. Kita akan gunakan, kita buat sebuah folder di sini, contohnya barang. Dan kita akan buat seluruh script yang akan kita gunakan di dalam folder barang ini. Oke, udah. Kalau kita coba cek di sini localhost barang, ya nggak ada apa-apa ya, kosong. Kita tambahkan sebuah file namanya index.php. Nah, ya kosong. Nah, kita nggak pakai form. Pada pertemuan ini kita hanya membahas bagaimana kita menggunakan MySQL dengan melalui PHP, mengolah MySQL melalui PHP. Kita buat scriptnya. Oke. Nah, apa yang kita lakukan di sini sama seperti yang kita bahas sebelumnya, ya. Ketika kita akan mengelola database dengan menggunakan PHP, maka yang harus kita lakukan pertama sekali adalah membuat koneksi. Kita buat koneksi dulu. DB sama dengan, namanya boleh beda ya, database atau mungkin DBase atau mungkin connect atau ya paling nyaman pakai ini aja, DB. New MySQLi. Nah, kita sediakan hostname-nya, servernya ada di mana. Kebetulan karena MySQL-nya ada di komputer yang sama, kita gunakan localhost. Kemudian username-nya root dan password-nya password. Saya lupa password-nya apa. Kemudian database yang kita gunakan adalah tadi, namanya adalah www. Setelah itu kita cek. Jika db connect erno-nya besar dari 0, artinya ada error, maka kita die, gagal melakukan koneksi ke database. Saya lupa ya passwordnya, entah kosong entah password. Kita coba saja, kalau seandainya passwordnya salah berarti seharusnya dia nggak bisa connect. Mari kita coba eksekusi barang index.php. Ya, ternyata bukan itu.
Ini muncul error yang gagal melakukan koneksi ke database. Kegagalannya karena akses deny. Ya, berarti passwordnya salah. Kita hapus, save, kemudian ya. Koneksinya sukses, nggak muncul apa-apa ya, karena ketika koneksinya sukses, kita tidak munculkan apa-apa di sini. Anda bisa tambahkan statement di sini, else, tekan echo koneksi sukses. Nah, mari kita coba. Ya, koneksi sukses. Selanjutnya, kita coba untuk membuat oh ya, jangan lupa nanti terakhir kita harus close connection-nya. Close. Ya, close. Nah, kita melakukan pengolahan data itu ada di antara close dengan statement koneksi. Ya, di sini. Ini kita hapus saja karena nggak perlu. Nah, kita akan coba ambil data dari database-nya. Tadi, database-nya adalah web, udah ada. Dan tabelnya adalah barang. Maka query-nya adalah select bintang from tabel barang. Oke, query-nya. Ini query sederhana. Nah, selanjutnya kita eksekusi query-nya dan kita ambil hasilnya. If not result, ya, kita ambil hasilnya. Namanya saya gantilah namanya biar nggak terlalu ikut tutor. Hasil DB query SQL kita die. Query error. Ya. Kalau tidak ada hasilnya atau ketika query-nya salah, maka nanti dia akan jalankan query error. Ya. Query error. Ini karena query-nya sederhana, saya bisa langsung buatkan di sini. Select bintang from barang. Ya, saya bisa buatkan di situ. Kalau sekarang karena query-nya oke, berarti tidak akan terjadi apa-apa ya. Ya, tidak ada masalah. Bagaimana kalau seandainya query-nya salah? Misalkan tabel barang kan nggak ada nih, barang 2 misalkan, kan nggak ada. Nah, kalau kita jalankan query tersebut, maka ya muncullah query error. Yep, ya. Nah, ketika hasilnya sudah kita dapatkan, maka selanjutnya kita eksekusi datanya. Kita tampilkanlah misalkan. Misalkan untuk menampilkannya, kita gunakan statement while. Ya, ini udah sampai di sini. Ini udah sampai di sini. While. Ya, kita ambil datanya untuk baris per baris dari hasil yang kita dapatkan. Hasil fetch ASOP untuk kita ambil data yang kita dapatkan baris per baris dari hasil ini. Dan datanya itu kita format dengan menggunakan asosiasi, ya, fetch ASOP. Kemudian nanti kita tampilkan echo row. Nah, kita gunakan fetch ASOC ya. Karena fetch ASOC, maka kita mengambil nama kolomnya dengan menggunakan kita memberikan data untuk setiap kolomnya dengan menggunakan nama kolomnya. Berarti karena kita mengambil seluruh kolom, berarti ada kolom ID,
kemudian ada echo row nama, dan ada echo row harga, dan ada echo row jumlah. Ya, ini sesuai nama kolomnya. ID, nama, harga, jumlah. Kita ID, nama, harga, jumlah. Oke, kita kasih break 1 agar tidak nyambung-nyambung. Dan terakhir kita kasih, ya itu aja. Kita kasih BR satu lagi nih. Atau horizontal line. Oke. Sekarang itu ya. Jadi untuk setiap kolom kita tambahkan BR, break. Sehingga kalau kita lihat di sini, nah, 1 pensil 2500, 100. Ya, terakhir jangan lupa setelah kita melakukan eksekusi data, kita free result, hasil free. Ya, untuk dibebaskan memorinya agar program kita efisien. Nah, kalau kita tambah datanya, misalkan di sini buku, harganya mungkin sekarang berapa ya? 3.500, jumlahnya mungkin 50. Kalau kita refresh lagi di sini, maka akan muncul 2 buah data. Ya, ini tampilan di sini tergantung bagaimana Anda akan memformat tampilannya. Nah, kalau seandainya Anda ingin tahu berapa jumlah datanya, bisa tadi gunakan echo jumlah data hasil apa tadi ya? 6 rows, 6 rows. Kasih break. Oke, ini. Nih, jumlah data ini. Kita kasih juga horizontal line biar agak mudah dilihat. Jumlah data 2. Ya. Nah, ini kan query select. Bagaimana kalau query update atau insert atau delete? Nah, kita coba lihat contoh untuk ini query select-nya. Query insert. Nah, untuk query insert pada prinsipnya sama. Kita tinggal ganti query-nya aja. Insert into barang, kolom yang akan kita gunakan nama, jumlah, harga. Values-nya adalah namanya mungkin apa ya? Penghapus, kemudian jumlahnya mungkin 3, kemudian harganya mungkin 2.500, 2.000 deh. Saya nggak tahu ya berapa harganya. Contoh. Nah, ini kalau query-nya error mungkin nanti salah query ya gini misalkan. Nanti akan
die query error. Nah, untuk ngecek apakah data yang berhasil masukkan atau tidak, atau berapa data yang berhasil dimasukkan, kita bisa gunakan if db affected rows-nya itu besar dari 0, berarti ada data yang diinputkan. Kita tampilkan echo berhasil inputkan data dr. Oke, ini insert ya, cuma gitu doang ya. Yang beda kan cuma ini aja query-nya. Coba kita eksekusi. Tuh, masuk data, dan ini yang data yang barusan kita inputkan. Kalau kita refresh lagi, berarti akan ada 2 data penghapus. Ya, pada prinsipnya cuma beda di sini doang. Kalau delete juga kayak gitu. Misalkan kita akan hapus ya, ini penghapusnya ada 2. Kita akan hapus penghapus yang kedua ini, yang ID-nya 4. Tinggal ganti ini, delete barang where ID sama dengan 4. Delete from barang. Kalau effective rows-nya besar dari 0, ada data yang berhasil dihapus. Berhasil hapus data. Oke, mari kita coba eksekusi. Oh ya, kalau kita lihat di codingnya di sini, setelah koneksi, dia akan hapus dulu, kemudian baru dia tampilkan. Berarti nanti dia hapus dulu, baru ditampilkan. Berarti dia akan hapus yang ini dulu, baru ditampilkan. Sehingga total datanya nanti hanyalah 3. Ya, 3 kan? Ya, itulah. Oke, ini untuk push. Nah, bagaimana kalau seandainya kita ingin menggunakan prepare statement? Ini ya. Sekarang kita ingin menghapus dengan hingga datanya ini bisa kita ganti, atau insert di mana datanya bisa kita ganti-ganti. Kalau hapus, kita kembalikan lagi ke apps. Nah, contoh kayak gini. Ketika kita insert data, tentu data baru, tentu akan repot kalau seandainya kita ingin mengganti ini, dan ini. Akan lebih baik kita menggunakan prepare statement, karena tiga field ini itu akan berganti-ganti ketika kita menginputkan data baru. Maka sebaiknya kita menggunakan prepare statement. Jadi untuk menggunakan prepare statement, kita buat dulu statementnya. Statement sama dengan db kita prepare, di mana query-nya kita gunakan query ini. Yep. Itu sih. Cut. Oke. Kita buat di sinilah agar tidak ke sana. Nah, nanti ketika kita menggunakan data baru, maka ini kan nanti berganti datanya. Ini juga diganti. Maka kita gunakan tanda tanya untuk mewakili data yang akan diganti. Terus, ya. Nah, inilah prepare statementnya. Selanjutnya kita bisa binding datanya.
tipe ya. Statement bind param, kita binding parameternya. Yang pertama itu adalah, ini kan nama penghapus ya, nama, tipe datanya pasti string. Kita gunakan tadi apa ya, yang kita inputkan lagi, deco misalkan, HP. Kemudian kita binding juga untuk parameter berikutnya, bind param integer. Di sini integer kan jumlahnya, integer kalau nggak salah D ya, kalau nggak salah, kalau salah nanti minta maaf. Akan 4, dan terakhir nanti statement bind param, kemudian kedua itu adalah jumlah binding. Sorry maaf. Binding itu kalau sana lebih dari 1, kita buatnya begini, S D D. Yang pertama string, integer 3, kemudian jumlahnya 3, harganya 1 juta. Nah, setelah itu baru kita execute. Statement execute. Ya, jika dia berhasil diinputkan, maka kita bisa cek if db affected close-nya besar dari 0, maka berarti berhasil ya. Berhasil diinputkan data. Oke, kita coba. Jadi prinsipnya buat statement dulu, prepare statementnya, tentukan field yang akan diganti dengan tanda tanya. Ini ada 3. Kemudian kita binding parameternya. Jangan lupa tentukan tipe data yang akan kita masukkan ke sini. Di sini saya tentukan SDD, string, integer. Ya. Ini string nanti, ini integer. Dan berikut datanya kita sediakan juga. Kemudian setelah itu kita binding. Setelah kita binding, kita eksekusi. Nah, setelah eksekusi kita bisa cek apakah, karena ini insert, kita cek dari affected rows-nya. Coba kita eksekusi. Oops. Cannot pass parameter to by reference. Line 11. Error. Nah, ini kalau ketemu error seperti ini, kita harus cek. Sepertinya saya salah menggunakan tipe data binding ini. MySQLi bind param. Cara yang paling bagus adalah kita cek ke dokumentasi PHP-nya. var1, var2. Ya, ini integer, string. Kalau tipenya string, dia double. Oh, integer ya. Salah. Yang pertama tipe datanya salah. II. Ya, karena dibilang kalau tipe datanya I berarti itu integer. D double. Oh, D double. S string. Oke. Yang pertama kesalahannya. Terus yang kedua. Oh, bind variable to prefer statement as parameter. Oh, sepertinya harus variabel ya. Sorry. Terus kita buat sebuah variabel. Nama sama dengan HP. Jumlah sama dengan 3.
dan harga sama dengan 1 juta. Nama, jumlah, dan harga. Coba lagi. Nah, berhasil. Berhasil input data, jumlah datanya sekarang 4 ya, ini yang baru diinputkan. Next, ketika ada data baru ya kita tinggal ganti variable ini. Nah, variable ini nantinya bisa kita minta melalui sebuah form. Tapi sekarang kita belum akan membahas tentang form. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oh, sorry. Ini bukan kelas ya. Ya, kalau seandainya ada pertanyaan silakan nanti tulis di komen atau di grup kelas online-nya. Terima kasih. Sampai jumpa.